public speaking dan jago ngomong ya. Sebenarnya 11-12 gitu. Jangan mepet acara jam 7, datang jam 7. Itu presentasi mahasiswa kan ya, kebanyakan kelompok yang presentasi datangnya mepet gitu. Akhirnya mereka nggak datang dulu atau apa ya, istilahnya tuh mereka tidak observasi dulu. Makanya kadang-kadang kan ada GR ya. Nah GR datang, observasi dulu. Oke, kurang lebih ada berapa banyak yang akan datang. Ya udah, nanti berarti eksekusi apa, gini. Nanti saya akan kesini, visual dulu. Gitu. Misi. Waktunya overthinking bareng Student Talk. Jangan lupa like, share, subscribe. Halo Stalker, balik lagi di Stalk Podcast. Kali ini bareng aku Hesti dan dengan bintang tamu yang spektakuler, the one and only Bapak Daniel Mananta. Yeay, harusnya ada gitu dong. Enggak dong, mohon maaf ini salah ini kembarannya lah, boleh lah ya Pak, 11-12. Iya, dia 12, saya 10,5 boleh gak sih? Boleh deh, boleh. Naik dikit Pak, dikit lah. Yes, 75. Oh, oke. Oke, kita sapa dulu Bapak Daniel Khairupan. Iya, halo apa kabar semuanya stalkers? Ini di mana nih? Sana-sana, ya sama aja lah ya. Semuanya. Apa kabar? Oke, Pak Daniel, ini salah satu dosen di mata kuliah kewirausahaanku. Iya. Tapi kali ini kita nggak ngomongin bisnis, Pak. Enggak. Kita nggak ngomongin itu ya. Betul, kita. Atau gimana? Mau langsung switch beralih ke situ? Oh, jangan ya? jangan gitu. Tolong jangan kelas ya Pak ya, jangan materi. Enggak kelas. Oke. Sebelum masuk ke sesi podcastnya gitu, sesi bincang-bincangnya nih, mungkin aku sedikit ceritain nih tentang Pak Daniel ini. Jadi selain menjadi seorang dosen di YKPN Business School, Pak Daniel ini juga seorang news anchor, seorang TV host, seorang professional MC, terus seorang running enthusiast ya Pak ya? Iya. Pasti baru kepo Instagram saya. Betul sekali, karena itu lengkap ada di bio Instagramnya Pak Daniel. Jangan lupa cek ya. Iya, gitu. Daniel Khairupan. Betul. Jadi promosi. Gak apa-apa Pak. Gitu. Siapa tahu job masuk ya. Amin. Oke, nah ternyata Bapak Daniel ini sangat multi talent gitu. Banyak banget keahlian-keahlian yang dia bisa gitu. Barusan tadi di backstage ternyata juga bisa nyanyi gitu guys. Bakat terpendamnya tuh nyanyi juga ternyata. Oke, lengkap sekali Pak Daniel. Kayak keren banget sih Pak. Terus ini ngomongin apa? Kita ngomongin enaknya apa nih Pak? Ngomongin apa ya? Oke. Bebas deh. Kita ngomongin public speaking aja gitu. Karena kan tadi Pak Daniel kayaknya banyak banget tuh bidang-bidang yang ke arah public speaking gitu, yang dikuasai gitu. Kayak tadi ada MC, ada news anchor dan segala macem. Gitu. Nah, dosen juga public speaking loh. Oh iya benar, karena ngajar ya Pak ya. Kalau nggak bisa ngomong nggak bakal jadi dosen. Benar. Oke. Mungkin teman-teman di sini ada yang masih kayak kurang paham gitu. Apa sih tuh definisi public speaking tuh apa? Public speaking dengan jago ngomong sama atau beda tuh Pak? Oke, public speaking dan jago ngomong ya. Sebenarnya 11-12 gitu. Kenapa? Sebenarnya public speaking tuh juga harus jago ngomong, apapun gitu profesinya ya. Mau sebagai marketers atau sebagai dosen sekalipun itu juga perlu adanya public speaking. Mahasiswa pun juga perlu public speaking gitu. Cuma kenapa saya bilang 11-12, public speaking itu lebih tertata, kemudian lebih teratur dan tahu tujuannya tuh untuk apa gitu. Tapi kalau jago ngomong, siapapun tuh juga bisa jago ngomong. Orang di di rumah makan, dimanapun, cerewet sebagainya itu jago ngomong gitu. Tapi belum tentu memiliki public speaking yang bagus. Jago ngomong kadang-kadang kalau berhadapan gini berdua gitu ya, face to face itu panjang lebar cerita itu jago ngomong. Tapi kebanyakan kalau public speaking itu diperlukan saat kita harus kayak seperti ini nih, take kamera, kemudian kita berhadapan sama audiens yang cukup banyak, itu perlu adanya public speaking gitu sih. Oke, jadi serupa tapi tak sama gitu ya betul. Pak ya. Jadi ada perbedaan lah pasti di antara public speaking itu sendiri. Oke. Terus tadi juga lihat dari bio Instagramnya Pak Daniel nih, banyak sekali bidang-bidang public speaking. Itu spill dong Pak, itu ditekuni mulai dari kapan? Oke, wah ini panjang nih cerita gak apa-apa ya? Gak apa-apa, sampai subuh saya tungguin Pak. Bener ya, sampai subuh ya? Jangan, ya, besok saya ada ngajar soalnya. Jadi mulai tertarik itu sebenarnya dari dulu ya. Waktu itu saya ngelihat
di televisi gitu kan, ada host talk show, kemudian ada juga pembaca berita gitu. Kepingin banget gitu. Cuma saya juga tertarik dengan dunia ekonomi manajemen gitu. Jadi pas waktu kuliah akhirnya awalnya pengen masuk komunikasi tuh gitu. Tapi dunia manajemen pengen mendalami lagi itu lebih gede. Ya udah deh akhirnya memilih itu. Dan dapat kesempatannya itu pas semester 7. Jadi karena dulu saya ada KKN. Setelah KKN itu saya udah sama sekali nggak ada mata kuliah. Dan kalau di sini kan enak ya, di KPN tuh 3,5 tahun kalau udah selesai 3,5 tahun tuh udah bisa gitu loh. Kalau dulu nggak bisa. Nah, terus selesai saya singkat cerita harus skripsi itu di semester 8. Semester 7 kosong. Nggak tahu ngapain, memberanikan diri untuk jadi news anchor. Waktu itu radio dulu. Basicnya benar-benar nggak ada, nol gitu. Nah di situ akhirnya belajar karena mungkin juga minat ya, cita-cita waktu kecil, kenapa enggak sih ditekuni dua-duanya gitu ya. Oke, manajemen juga oke, kemudian mungkin profesionalnya juga iya. Nah dari situ sih itu mulai semester 7, kemudian sampai ya sampai sekarang semester 7 waktu kuliah S1 ya. Heeh. Oke, keren banget. Berarti udah cukup lama ya Pak ya, dari kuliah S1 sampai sekarang kan udah. Saya baru 3 tahun. Enggak deh. Jangan bohong Pak, kelihatan dari muka kelihatan. Saya masih iya oke. Aduh, Besok operasi plastik lagi. Oke, berarti udah cukup lama menekuni bidang public speaking ini dan emang sukanya di bidang itu ya Pak ya, bukan karena nggak sengaja kecemplung gitu. Kalau sengaja kecemplung sih iya juga. Oh. Karena dulu tuh niatannya saya semester 7 tuh kan cuma nambah-nambah uang jajan ya. Nambah uang jajan, terus karena beasiswa saya udah keputus gitu dari semester 6, 7, 8 nggak dapat beasiswa lagi, gimana caranya saya dapat duit tuh. Akhirnya siaran radio gitu, siaran radio semester 8, kemudian selesai kerja. Nah, kecemplungnya lagi terus waktu S2 itu udah nggak mau lagi sebenarnya, karena setelah S2 lulus ya udah sih udah selesai gitu kan. Tapi waktu itu ikut salah satu audisi, ada salah satu TV swasta lah nasional, itu mereka lagi bikin open untuk lomba anchor-an gitu, anchor-an tingkat nasional. Dan liburanku waktu itu cukup lama banget, sekitar 3 bulanan, dan nggak tahu ngapain aja gitu kan. Ya udah deh ikutlah acara itu gitu. Ya udah cuma buat ore-ore doang sih sebenarnya, dan ikutin prosesnya step by step, kemudian tiba-tiba masuk grand final. Dan ya bersyukur waktu itu mungkin rezekiku di situ dapat juara 1. Nah dari situ baru akhirnya dicemplungin ke udah deh ke TV gitu. Jadi tepatnya S2 semester 2 sih. Itu mau masuk ke TA, mau masuk ke tesis kala itu. Itu dikasih rezeki itu dan sampai sekarang. Gitu. Jadi dikatakan kecemplung iya juga. Gitu. Coba kalau misalnya aku nggak pernah ikut itu, kayaknya nggak mungkin sampai sekarang. Ya mungkin kalau nggak masuk yang audisi itu stop di semester di S2 atau sudah selesai gitu ya Pak. Oke, gitu. Benar. Yang awalnya cuma survive nambah uang jajan, ternyata malah asik dilakuin sampai sekarang gitu. Iya, oke, gitulah. Oke. Berarti setelah tadi semester 7 di S1 itu masuk nih ke siaran radio gitu. Dulu. Itu tanpa berbekal apapun ya Pak ya berarti? Nggak ada. Oke, training? Training langsung di radio itu. Jadi sebelum on air, jadi kalau di radio itu kan sebelum kita ada on air gitu, ada training dulu. Yang training adalah dari mereka, internalnya. Karena waktu itu saya masuknya ke radio yang benar-benar khusus untuk news. Jadi memang talk show, news, reportase sebagainya itu training dari mereka. Gitu. Dan itu kurang lebih sekitar 2 bulan, itu belum boleh on air dulu. Karena ternyata tidak semudah yang dibayangkan ya, nggak pernah sama sekali, dulu juga nggak pernah nge-MC sebelumnya, nggak pernah, jadi buta lah, cuma minat kesana itu ada, jadi bondo nekat. Benar-benar orang-orang Jawa kalau bilang bondo nekat ya Pak ya.
Oh gitu. Nah terus setelah siaran radio itu menekuni beberapa waktu nih, terus akhirnya lancar, lanjut. Sempat ada kepikiran nggak Pak kayak, oh ini kayaknya aku cocok di sini, akhirnya mungkin semacam ikut kelas kan beberapa organisasi, beberapa entitas tuh menyediakan kayak kelas public speaking atau kelas siaran radio dan segala macam. Itu sempat ngikutin itu juga nggak Pak? Atau full otodidak? Sempat ngikutin sebenarnya, cuma ngikutinnya seminar gitu, Oh, seminar dan sebagainya. Dan kalau ikut kelas gitu kan sebenarnya biaya yang dikeluarin juga nggak murah gitu kan. Dan dulu saya juga mempraktekkan uh, prinsip ekonomi gitu kan. Jadi kalau bisa seminimal mungkin ya udah seminimal mungkin itu gitu kan. Cuma saya ikut seminar-seminar, terus banyak belajar sendiri, terus belajar dengan kalau seminar gitu kan kita dapat handbooknya ya, dapat oh, materinya gitu. Ya udah dipelajari sendiri apa sih sebenarnya, terus banyak kayak nanya ke senior-senior, berguru terus sampai sekarang. Jangan pernah nganggap kita itu bahwa wah saya udah 5 tahun nih, 6 tahun, terus nganggap bahwa kita ini udah full. Jangan. Jadi selalu kosongkan gelas. Kalau prinsip saya seperti itu gitu. oke. Berarti kalau yang kayak kursus bener-bener kursus fokus di situ nggak pernah, tapi ikut yang general Paling kayak untuk short seminar? course ya ada paling Oh, 3 harian gitu sih. Untuk kursus oh, yang setahun 2 tahun enggak. oke gitu. Berarti sama jam terbang juga sih ya Pak pasti? Iya kalau jam terbang tuh pasti ya. Heeh. Karena Semakin lama semakin pasti semakin oke lah. betul banget. Nah, terus, dari tadi banyak sekali bidang public speaking yang ditekuni dan dikuasai sama Pak Daniel, Hmm. terus, ceritanya kenapa bisa nyemplung di industri itu, Hmm. terus, ternyata dari survive dan segala macam, otodidak. Kan public speaking, ngomong di depan umum gitu. Hmm. Nah, dari yang awalnya Pak Daniel nggak punya basic, nggak punya bekal apapun itu, akhirnya berani ngomong di depan umum, di depan rame-rame itu gimana? Gimananya jujur pertama harus ada niat dulu ya dari kita gitu loh. Meskipun kita ngerasa bahwa kita public speakingnya bagus, kita mungkin jago ngomong dan sebagainya, tapi kalau nggak ada antusiasme dari dalam diri gitu ya untuk mencoba, ketika ada opportunity itu datang, kemudian kita nggak welcome dengan opportunity itu, ya itu nggak akan pernah terwujud gitu sih Mbak. Oke, berarti kayak ya udah langsung praktek aja gitu. Sebelum Lagi-lagi praktek tapi harus ada latihan dulu. Itu yang oke. kadang-kadang orang juga lupakan gitu. Harus ada latihan, latihan dan latihan. Well prepare dulu lah. Oke, biar istilahnya kalau mau ngomong depan udah siap nih gitu. I'm ready untuk ngoceh di depan Mm-mm. umum gitu. Oke. Betul. Dari situ, mungkin kalau misalnya well prepare ini bisa, apa ya, nambah rasa percaya diri gitu kali ya, Pak, ya? Iya Jadi kayak jelas dong. lancar aja gitu Heeh, ngomongnya. Oke. jelas. Ada lagi mungkin, Pak, kunci-kunci biar pede ngomong di depan umum selain tadi well prepare gitu? Atau kalau dulu saya kalau lomba itu sama guru suka dibilang ini, "Kamu kalau ngelihat orang, ngelihatnya tuh atas kepala, jangan ngelihat muka orangnya," Atas gitu. kepala berarti mana sini? Iya di situ. Oh Jadi gitu. kita nggak eye Nggak, contact gitu, nggak eye eye contact contact nggak ada ya? gitu. Karena biasanya kalau eye contact kan, aduh takut drop Heeh. gitu. Mungkin Pak Daniel menerapkan itu juga kali waktu nge-MC gitu, Pak? Oh jelas. Oh, ternyata itu juga sebagai kunci Heeh. ya walaupun udah sebagai profesional Karena MC. kalau misalnya di business communication atau di materinya tuh kan ada kayak gestur tubuh kita juga belajar, kemudian eye contact juga belajar. Memang benar sih. Sebenarnya kalau misalnya kita sebagai sebagai speakers, kemudian kita nggak tahu siapa audiens kita gitu ya. Tatapan mata itu justru akan bikin kita kadang-kadang kalau kita nggak siap mental gitu akan bikin down. Jadi memang sebenarnya bukan atas kepala ini, tapi lebih kepada kalau saya lebih ke dahi gitu. Nah, terus kalau public speaking tuh sebenarnya luas banget ya Mbak ya. Iya. Kalau kita ngomong soal public speaking tuh luas banget, jadi nggak bisa cuma sekedar public speaking kita ngomong di depan doang, tapi public speaking kita harus tahu nih kira-kira kebutuhannya apa. Karena setiap kebutuhan dari public speaking itu beda-beda nih untuk treatmentnya. Ada public speaking untuk memang benar-benar untuk skripsi. Ada public speaking yang benar-benar untuk presentasi. Ada public speaking untuk bagaimana how to handle client gitu. Ada public speaking yang bagaimana kita bisa tidak malu berbicara di depan kamera gitu. Nah itu ada cukup banyak. Jadi um,
harus tahu kira-kira mau dikemanakan dulu gitu. Tapi intinya yang pertama adalah well prepare. Jangan lupa akan latihan dulu. Nah, kadang-kadang kita cuma bondo nekat aja, artinya bondo nekat tuh juga harus disertai dengan well prepare dulu. Gitu loh. Kita nyiapin, misalnya nih disuruh pidato ya, disuruh pidato. Kita harus nyiapin pidatonya dulu. Atau misalnya pas besok mau pidato, malam hari kita juga harus latihan nih. Latihannya kebanyakan, aku malu nih dilihat sama orang-orang latihan. Jadi kita latihan sendiri di kamar mungkin. Mungkin bisa latihan sendiri di kamar, tapi berhadapannya dengan cermin. Simpelnya kayak gitu. Ya, supaya kita juga bisa menilai untuk facial expression-nya kita kayak apa. Gitu. Atau kita juga bisa ngerekam di mobile phone kita gitu kan. Cara kita ngomong tuh kayak gimana. Kita dengerin sendiri. Boring gak sih ketika saya ngomong kayak gini selama 15 menit dengan ada yang flat banget gitu. Kalau misalnya kita ngerasa nggak boring ya which is good gitu kan. Terus kalau misalnya apa ya minta tolong misalnya ibu kita atau mungkin punya saudara atau mungkin punya bestie gitu ya. Aku besok mau presentasi nih, tolong dong aku mau latihan dulu. Yuk bisa nanti ngasih yang namanya feedback bagus atau enggak, kurangnya apa gitu. Nah, dari situ dievaluasi, latihan lagi baru gitu. Kebanyakan dari kita adalah bondo nekat ya bondo nekat, udah deh besok aja gitu. Tanpa harus latihan dulu gitu sih tipsnya. Ya, oke. Bener sih, kayak saya dari sisi mahasiswa tuh juga gitu Pak. Kalau misalnya mau presentasi, ya udah kayak materinya ini, ya udah besok presentasi baca gitu, nggak latihan, nggak disiapin apapun lah gitu, karena mikirnya ya udah audiensnya cuma teman-teman sekelas gitu. Iya benar. Justru ini adalah sebuah hal yang salah ya menurut saya, atau bukan salah sih, kurang tepat ya, kurang tepat karena dari hal-hal kecil kita harus bisa bertanggung jawab sebenarnya. Gitu. Jangan cuma mentang-mentang besok ada presentasi kewirausahaan satu atau mata kuliah lain gitu kan. Ya udah paling dosanya cuma Pak Daniel doang gitu. Terus yang lain juga paling cuma 30 orang teman doang gitu ya. Justru itu jadi latihan kita. Dan presentasi itu memang kita juga membaca boleh, tapi bukan membaca copy paste gitu loh. Kadang-kadang ada kalau selama ini ya dari yang saya amati itu mahasiswa datang gitu ya di depan gitu membaca, benar-benar membaca buku, bukan presentasi, dan presentasinya pun juga bukan presentasi yang poin per poin, namanya sebenarnya PowerPoint kan. PowerPoint itu kan PowerPoint, poin-poinnya doang tuh, bukan copy paste. Iya benar. Nah, jadi pas hari hanya tinggal dibaca saja, itu bukan presentasi sebenarnya. Tapi it's okay, artinya selama jadi mahasiswa kan terus belajar, itu nggak masalah. Nanti, tapi harapannya adalah ketika sudah jadi sarjana apapun itu ya jangan kebiasaan itu tuh, attitude itu tuh jangan dibawa lah ketika udah nanti kerja sebagainya. Tapi kalau saran saya, mulai berlatih dari hal-hal kecil. Jangankan di dalam kelas misalnya harus presentasi di UKM sekalipun, itu juga kesempatan sebenarnya. Kesempatan untuk mengasah public speaking. Kalaupun salah kan juga salah ngomong, ya nggak semalu-maluin banyak orang kan. Gitu sih. Oke, berarti public speaking itu ini ya Pak, penting untuk dikuasai oleh siapapun. Berarti nggak cuma yang kayak bekerja di industri public speaking gitu. Enggak, berarti semuanya penting gitu. Apalagi termasuk untuk mahasiswa. Iya, mahasiswa, kemudian staff accounting, nanti kalau udah kerja ya, terus staff pajak. Karena ada saatnya mungkin, ya kan nggak tahu ya, misalnya nih staff pajak, kita yang biasa cuma nyatet-nyatet doang, one day sama bos gitu disuruh, tolong dong presentasiin hasil pajak atau pekerjaan pajak kemarin 2022. Mau nggak mau kan harus presentasi ngomong kan, gitu. Oke, gitu. Soalnya kan biasanya kalau mahasiswa kan karena mikirnya masih mahasiswa ya cuman presentasi kelas, bikin PowerPoint seadanya aja. Ketika aja semua materi yang kita lihat gitu, nggak usah diringkas, itu udah dimasukin semua. Tahu kok, itu PowerPoint dibuatnya hamin 3 jam sebelum kuliah. Betul sekali Pak, makanya kita kan? nggak ada persiapan gitu. Jadi ya udah, biasanya kan kalau sekarang udah digital, udah nggak pakai buku cetak lagi, kita bawanya HP, kita baca. Benar. Gitu. Terus ya apa ya, kayak bodo amat juga audiens mau merhatiin atau enggak, yang penting
ya udah presentasi dapat nilai kelar Hmm. gitu kan Pak. Sikap itu benar sih sebenarnya, tidak salah. Cuma tergantung lagi kita mau nggak berkembang. Gitu Benar. loh. Kalau misalnya cuma pengen dapat nilai doang, lulus doang, yang penting tugas saya presentasi, oke selesai, ya it's okay nggak masalah. Tapi apakah kita cuma pengen gitu doang? Gitu ya, apalagi wah aku pengen belajar nih public speaking, besok harus training gini, harus training gitu. Ya kalau dari kecil aja kita nggak bertanggung jawab, kita nggak mau mencoba ya susah gitu Iya. sih. Karena apa namanya? Kalau apa ya? Tolong tim kreatif lupa saya peribahasa bahasa Jawa nih Pak. Wah aku nggak tahu nih apa. Kayak ini Witing Tresno Jalanan Soko Kulino. Oh, Jadi kalau iya, mau jago yang public gitu dulu speaking ya. harus dimulai dari Menyukai hal dulu. kecil. Oh, Iya. oke, siap. Menyukai dulu terus kayak terbiasa gitu. Nanti kan lama-lama jadi sebuah passion kayak Pak Daniel Betul. gitu. Oke, tapi kalau mahasiswa tuh ini ya Pak ya, di semua mahasiswa sih pasti kan mereka memiliki tugas akhir, apapun jenis tugas akhirnya harus melakukan sebuah presentasi ya Pak ya, mau itu magang, Iya, mau jelas. skripsi, mau Proyek bisnis. perusahaan, Iya. kemudian studi kasus, semuanya harus presentasi. Oke, nah itu deg-degan tuh Pak, karena kan presentasinya sendiri, di depannya ada dosen penguji, dosen pembimbing gitu kayak apa tidak makin ketir nih, Penguji Pak? semua ya, pembimbing nggak ada. Oh berarti udah langsung penguji semua? Iya, pembimbing itu dianggap penguji juga. Oh baik. Waktu hari H kayak gitu. Iya, oh baik. Kan makin. Ya makanya latihan dulu di kelas-kelas. Oke, dari yang simpel-simpel dulu ya Pak ya. Simpel-simpel dulu, betul. Oke, siap. Terus tadi udah ngomongin tentang public speaking, kiat-kiatnya, kunci PD dan segala macam. Ini Pak, dari yang aku pelajari nih dari teman-teman, bahkan dari diriku sendiri gitu. Sejak pandemi, apalagi waktu lockdown gitu ya Pak ya, terus sekolah online, itu kan kita jadi jarang lah ketemu sama orang, sosialisasi. Akhirnya banyak anak yang dari extrovert menjadi introvert. Terus yang introvert makin introvert berat gitu. Nih. Iya, terus jadi kan maksudnya kayak keluar tuh males gitu ngomong banyak sama orang, kayak ketemu seperlunya pulang gitu, kuliah di kelas ya udah pulang gitu kan. Nah, itu mungkin nggak orang-orang yang introvert kayak gitu yang malas bersosialisasi, malas komunikasi gitu, one day mereka akan jago public speaking gitu? Oh, jelas memungkinkan ya. Artinya public speaking itu bukan untuk mereka yang extrovert ya. Oh, enggak. Introvert bisa? Introvert pun. Artinya adalah public speaking for everyone. Gitu loh. Jadi enggak, oh dia jago ngomong nih, misalnya nih. Oh, siapa coba tokoh public speakers menurutmu yang menurutmu oke banget? Siapa ya? Mungkin kalau Najwa Shihab maybe. Ya. Ya, kayak gitu ya. Belum tentu kita bisa ngomong, oh dia tuh extrovert. Oh. Iya. Karena namanya public speaking itu bisa jadi adalah tuntutan profesional juga. Gitu ya. Karena itu tadi bahwa public speaking itu adalah basic dari kita semuanya. Kita memperkenalkan diri saat melamar pekerjaan, butuh public speaking. Kita presentasi, butuh public speaking. Ya, jangan kan gitu. Kita nawar ke pasar Beringharjo, public speaking sebenarnya, ya kan? Oh ya, benar juga sih. Kalau misalnya nih ke Beringharjo, kemudian kita ingin nawar, terus kita dalam proses penawaran itu tidak menggunakan bahasa yang cocok, yang sesuai, gitu. Ya tentu penawaran itu nggak akan pernah berhasil kan. Benar. Gitu. Jadi yang namanya introvert, extrovert, makanya saya kadang-kadang juga ngerasa heran gitu ya. Oh, public speaking tuh bagus untuk extrovert. Oh, kamu jago public speaking, kamu pasti extrovert ya? Nggak harus kayak gitu. Biasanya kan banyak nyebut kayak gitu. Introvert pun juga, karena yang namanya introvert dan juga extrovert itu tidak mempengaruhi kepintaran kita untuk public speaking. Oke. Gitu. Introvert dan extrovert itu hanyalah sifat saja. Gitu. Tapi kalau public speaking, apapun jenis pekerjaan kita, dimanapun kita berada, itu adalah hal yang berbeda. Public speaking ya kita butuh itu. Oke. Soalnya kan biasanya kayak kalau kita introvert gitu, orang kan jangankan orang diri kita sendiri kadang kayak, aduh aku introvert jarang ngobrol sama orang, kayaknya aku nggak jago ngomong deh, aku nggak bisa gitu. Biasanya tuh orang kayak gitu. Iya. Memang ada treatmentnya sih Mbak. Kadang-kadang kalau extrovert itu memang ketika
ketemu dengan banyak orang itu dia semakin menggebu-gebu gitu ya. Tapi kalau introvert ada kalanya mereka itu sebelum misalnya nih nanti Mbak ada nge-MC jam 7. Nah, ada kalanya atau sebelum nge-MC itu eh, misalnya H-3 jam, H4 jam ada treatment yang harus Mbak lakukan untuk mengumpulkan energi Oh, gitu. oke. Ada salah satu contoh teman saya senior saya. Dia adalah orang introvert banget. Jadi benar-benar pemilih teman gitu, pemilih teman. Bukannya dia nggak mau bersosialisasi, bukan dia ansos, tapi dia bersosialisasi, tapi ketika dia ngobrol tentang hal-hal private dan sebagainya itu benar-benar dia pemilih banget. Tapi dia juga dikenal sebagai MC yang wow banget gitu loh, pecah banget setiap kali dia MC gitu. Jadi dari situ pun saya juga belajar bahwa iya benar juga ya. Saya juga pernah membaca satu artikel penelitian juga, saya lupa namanya, tentang komunikasi, tentang public speaking, ya membantah introvert itu tidak jago untuk public speaking. No, enggak itu. Oke, berarti itu merupakan statement yang salah ya. Hoax. Tolong di highlight gitu. Heeh. Introvert tuh bisa kok jago public speaking Iya, gitu. benar. Oke, jadi siapapun kalian, apapun sifat kalian, extrovert, introvert, tetaplah belajar public speaking gitu intinya. Betul. Oke, terus tadi udah ngobrol banyak. Mungkin ini sih Pak, semacam apa ya, kiat-kiat lah untuk kita yang pengen bukan sekedar belajar public speaking tapi ingin menekuni bidang tersebut. Misalnya kayak Pak Daniel sekarang kan jadi MC, jadi TV host, news anchor dan segala macam. Jadi bukan sebatas aku mau belajar public speaking untuk pinter presentasi, tapi karena emang mau menekuni bidang tersebut. Yang pasti mungkin yang pertama bagi saya adalah tetap profesi dosen gitu ya. Dosen itu juga public speaking, makanya waktu lulus tadi S2 saya juga pas ada sempat ditawarin sebenarnya di YKPN gitu ya. Saya mengiyakan karena saya berpikir bahwa public speaking itu juga perlu dikuasai oleh dosen gitu, dan juga saya yang pasti pertama adalah pilih profesi yang benar-benar menjadi minat gitu. Kalau saya kenapa jadi dosen, karena saya senang sharing knowledge Oh, oke. gitu sih, sharing knowledge. Makanya sharing knowledge, kemudian saya melihat ya itu tadi bahwa dosen tuh juga perlu public speaking yang bagus tuh, ya kan? Butuh public speaking yang bagus. Pertama minat, kemudian yang kedua ya ketahui aja teman-teman bahwa public speaking tuh dibutuhkan di mana aja gitu loh. Hal terkecil kehidupan kita sekalipun itu butuh public speaking. Dan kalau ada satu niat untuk public speaking kita bagus dan semakin berkembang, manfaatkan opportunity yang ada. Jangan pilih-pilih dulu tuh, oh ini saya masih sementara mau public speaking yang bagus, tapi saya cuma sekedar presentasi di depan kelas doang, ya udah deh ngasal-ngasal doang gitu. Ya mending jangan ya, daripada cuma setengah-setengah gitu, ya udah mending kita nyemplung sekali nyemplung. Oh. Gitu sih. Kalau kiat-kiat kayak gitu ya, pertama balik lagi kita minatnya jadi apa? Fokusnya Ya, jelas. fokusnya tujuannya jelas jadi apa? Ya kalau misalnya manajemen, akuntansi dimanapun orang-orang butuh, ya kan? Akuntansi, manajemen semua orang butuh, gitu. Nah kalau kalau semua orang butuh di semua jenis pekerjaan, harus tahu juga public speaking itu juga penting banget. Oke, terus ini deh, karena kayaknya udah 7 Berapa? jam kita ngobrol 7 jam ya, ya? 7, Nggak nggak kerasa kerasa ya? 7 jam gitu. Perasaan tadi janjinya jam 9 ya? Oh 9 jam ya? Agak Enggak ya? 9 jam. 7 jam aja ya? Boleh Oke. kita lama-lamain nanti ya Pak, Ya, di oke. backstage aja. Ya, oke. Last but not least Mhm. ini, gimana cara apa ya, menghilangkan rasa gugup? Biasanya kan kalau ngobrol atau presentasi kayak Oh failure ya? ya itulah Ya, namanya. gitu Iya ya? betul, saya nggak tahu namanya tuh Pak. Nah Oke. gimana sih cara atau tidak menghilangkan tapi meminimalisir? Karena jujur langsung saya praktekkan kan. Gimana tuh? Jujur kalau misalnya kebanyakan AE kurang enak juga Pak untuk didengarkan gitu. Oke, yang pertama adalah kita harus tahu kita mau ngomong apa, materinya apa, ya. Sekelas stand up comedy pun juga mereka sebelum ngelawak di depan itu kan mereka harus observasi dulu,
mereka harus latihan dulu selama beberapa hari. Nah, kalau udah tahu materinya, yang kedua adalah latihan. Latihan ini adalah latihan, dan latihan. Berapa kali? Terserah ke siapanya kita. Kalau kita ngerasa bahwa one day saya atau minggu depan saya bakal presentasi dan itu merupakan presentasi yang genting banget atau yang benar-benar urgent banget, jangan 1 malam sebelumnya kita baru belajar presentasi sebagainya. Gitu. Kemudian untuk failure yang itu sebenarnya nggak masalah ya. Itu nggak harus semuanya ngomongnya lancar tanpa gitu. Tapi jangan too much gitu loh. Nah, cara menguranginya gimana? Yaitu tadi latihan. Orang kadang-kadang kalau mengeluarkan failure gitu, kalau itu kan karena mereka nggak tahu mau ngomong apa. Benar. Ya kan, mereka nggak tahu mau ngapa, mereka grogi akhirnya, kemudian overthinking mulai muncul dan akhirnya mulai ini ya ya udah. Ujung-ujungnya nggak jadi ngomong ya Pak ya, Ujung-ujungnya karena nggak jadi ngomong. lupa poin apa yang akan dia sampaikan Iya. gitu. Oke. Gitu. Eh, ini Pak, aku kepo. Ini sebenarnya untuk pertanyaan udah semua, tapi aku kepo satu hal. Apa nih? Pak Daniel nih tiap mau nge-MC, nge-host dan semacamnya tuh masih senam mulut nggak Pak? Biasanya kan ada yang kayak belajar A, I, U, E, O gitu yang lebar mulutnya harus seberapa gitu. Masih latihan gitu nggak Pak? Masih. Sampai sekarang? Ya harus dong. Sampai sekarang Pak? Iya sampai sekarang. Jadi benar-benar senam mulut itu namanya facial expression ya. Jadi kayak pipi digoyang-goyang gini gitu. Abis itu kayak artikulasi A, I, U, E, O gitu. Kadang-kadang juga ambil nada aja kayak do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah itu supaya nanti kan ada apa sih namanya itu kayak penekanan. Nah kayak gitu. Terus artikulasi juga harus jelas. A dipanggil A, jangan A atau O. Kadang-kadang O sama U itu yang agak-agak rawan. Itu harus sih. Oh, aku pikir kalau misalnya udah jadi profesional kayak, udah jago. Oh, tidak sekali. Udah licin gitu. Kalau saya ya, karena jujur saya juga masih belum merasa jadi profesional gitu. Karena banyak yang lebih bagus. Maksudnya lebih merendah untuk meroket guys. Iya, merendah di atas gunung ya. Waduh. Gunung Merapi ya. Jadi gitu. Terus saran saya lagi kalau misalnya nih kita one day lah teman-teman diminta untuk presentasi dan sebagainya public speaking itu misalnya di acara gitu ya. Jangan datang mepet. Oke. Makanya kadang-kadang kalau misalnya profesional MC itu acara jam 7 mereka datang dari di venue itu jam 6. Kenapa? Mereka juga harus melihat, memantau dulu tuh venue-nya gimana. Harus mulai membayangkan dulu, oh nanti saya akan di sana, oh nanti kan saya di sana, oh nanti saya akan di sini. Gitu, membayangkan dulu secara visual dulu tuh. Jangan mepet acara jam 7, datang jam 7, itu presentasi mahasiswa kan ya kebanyakan kelompok yang presentasi datangnya mepet gitu. Akhirnya mereka nggak datang dulu atau apa ya, istilahnya tuh mereka tidak observasi dulu. Makanya kadang-kadang kan ada GR ya. Nah GR datang, observasi dulu, oke, kurang lebih ada berapa banyak yang akan datang, ya udah. Nanti berarti eksekusi apa, gini, nanti saya akan kesini, visual dulu, gitu. Oke. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari Pak Daniel hari ini guys, tentang public speaking. Ternyata public speaking itu nggak cuman asal nggak cuman kayak gitu, ternyata banyak banget yang perlu dipelajari gitu. Bahkan aku tadi baru tahu kalau facial expression tuh ternyata masuk ke dalam public speaking juga. Oh jelas, gitu. Jelas. Jadi kayak expression. Ini ya mimik wajah kita tuh mimik juga wajah, gitu. Mimik wajah, terus alis, alis pipi, juga Pak. mata. Facial expression di situ. Oh, gitu guys. Ternyata luas. Public speaking yang kita tahu ternyata masih luas lagi gitu aslinya. Dan tadi pesan dari Pak Daniel ya buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi kalau presentasi yang niat ya, well prepare. Bener. Jangan PPT dibikin hamin 3 jam gitu. Meskipun kalian nggak ngomong, dosen-dosen tahu kok. Udah membatin gitu. Udah membatin. Oh ini baru dibikin semalam gitu. Apalagi ada yang WhatsApp, Pak maaf besok jam 7 nih ya. Terus jam 11 malam tuh Pak mohon maaf besok materi tentang apa ya. Ada. Oknum, bukan semua mahasiswa, oknum. Oknum. Ada beberapa gitu. Ya, sedikit. Semakin kecil semakin bagus kok.
Oh baik. Kirain semakin kesini semakin banyak yang Oh, melakukan hal enggak, tersebut, enggak, Pak. enggak. Oke. Dulu. Oh dulu banyak banget ya, Pak. Dulu banyak banget. Sekarang lebih banyak kok enggak. Enggak. Sekarang lebih bagus. Oke, lebih well prepare berarti, Iya, Pak. well prepared. Oke, itu tadi teman-teman bincang-bincangnya sama Pak Daniel. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita praktekkan juga. Kalau kalian pengen menekuni industri public speaking ini, cus aja kontak Pak Daniel, minta channel. Ini manajer nih. Oh ya, manajer ya. baru ya. Iya, ibu manajernya Pak Daniel. Bisa lah nanti nego-nego gitu. Bisa. Oke, jangan lupa untuk tonton terus Start Podcast ini. Dan Pak Daniel mungkin ada sepatah dua patah kata. Waduh, udah kayak ngisi acara tuh. Iya ya, apa ya? Ya lebih aware lagi ya dengan public speaking, bahwa public speaking itu digunakan di mana aja gitu. Jadi ya, mau introvert, mau extrovert, semuanya butuh public speaking. Oke, itu pesan dari Pak Daniel. Camkan baik-baik ya teman-teman gitu. Pak Daniel mau closingan pakai nyanyi mungkin, Pak? Enggak ada. Mbak kata pendamnya mau dikeluarin Jangan ya. Enggak. Oke deh, kalau gitu sekian podcast pada kali ini tentang public speaking. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Bye.